Ketika dia bilang, apakah Tuhan siap membimbing saya? Ini Abdul Muthalib, downloadnya lama. Saya bilang, kau terima itu, terima. Ini orang menangis cuma ada 3 hal. Pertama, dia lihat Anda perempuan cantik, tapi pakaian seperti ini, dan kalian secara tidak sadar, Anda secara tidak sadar, Anda menghinakan diri Anda dalam kehidupan di dunia ini dengan pakaian seperti ini. Itu membuat Tuhan ini menangis. Yang kedua, Anda ini cantik tapi sayang, Anda akan jadi kayu bakar di nerakanya Allah. Itu yang membuat dia menangis. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ada yang lain? Silakan. Ustaz, dari Ngaji Cerdas. Kalau mau tanya, Ustaz. Ustaz punya pengalaman dakwah seperti di kapal atau di pesawat. Gitu. Karena kan Ustaz, kalau kita lihat kegiatannya kemana-mana ini kan, bisa luar pulau, luar negara dan sebagainya. Barangkali ada kisah Ustaz berdakwah di pesawat atau di kapal gitu, Ustaz, buat bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Saya selalu bilang kepada semua kawan-kawan dai, dakwah itu tidak memerlukan tempat yang Khusus. Dimanapun bisa berdakwah. Dimanapun kecuali toilet yang tidak boleh. Dan kuburan. Kuburan pun bisa ya. Artinya di kereta, Di pesawat, di pesawat, di bis, di kapal, ya lanjutin dakwah. Bahkan berenang pun berdakwah. Oh ya? Iya. Pernah, Ustaz? Kita lakukan itu. Sambil berenang berdakwah, Ustaz? Pertama kan orang berpikir memperkenalkan nama kepada teman yang tidak seakidah, itu dakwah kita. Ya. Nama saya Muhammad. Masya Allah. Walaupun nama kita Muhammad, tapi setelah tidak sadar kita memperkenalkan nama Nabi Muhammad kepada mereka. Wah, dia tidak suka, itu urusan dia. Tapi kita sudah menyampaikan yang terbaik. Betul. Nah, saya ingat saya bawa dai sudah di tengah laut. Tiba-tiba ombak 7 meter. Masya Allah. Ombak sudah 7 meter. Saya mengambil alih kursi kapten. Dan saya bilang, kapten, luruskan ke arah gelombang yang lebih tinggi. Nah, sementara dai di bawah ini sudah mulai ketakutan. Karena miring ke kiri, miring ke kanan, dan saya mulai mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah ombak yang 7 meter sedang melihat kita. Apakah kita bersama Allah atau tidak? Masya Allah. Apa kita bersama Nabi Muhammad atau tidak? Wahai saudara-saudaraku, Nabi Yunus alaihissalam tidak di atas perahu kapal seperti kita. Dalam perut. Justru dalam perut ikan. Dan hari ini kita lihat Nabi Nuh berada di atas kapal, melewati gelombang yang tinggi bersama ribuan umat dan hewan binatang. Hari ini kita berada di lautan ini untuk melihat kisah Nabi Nuh pada saat itu. Masya Allah. Akankah kalian menjadi orang tetap beriman? Atau minta pulang? Tapi alhamdulillah, dengan energi semangat itu, yang teman yang tadi sampai sudah lemas, sampai mual, sampai habis perutnya, muntah-muntah di situ. Setelah itu dengan gagah berani berdiri, walaupun pukulan ombak datang, tetap berdiri dengan tegak mengatakan, Allah, kami ada di sini karena Engkau. Subhanallah. Sehingga mereka memelihara diri mereka begitu. Begitu juga kita di atas kereta api, ketemu dengan teman yang tidak seakidah, kita cerita dengan baik kepada mereka. Dan selalu mendoakan semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti dia tanya bahwa, kenapa kamu bilang itu kepada saya? Saya merasa bersalah kalau suatu saat saya ditanya oleh Allah Sang Pencipta, saya duduk dengan kamu, saya tidak menyampaikan satu kalimat kebaikan. Kalimat kebaikan saya mendoakan kamu dapat hidayah. Masya Allah. Luar biasa. Dan kadang-kadang di kalimat seperti itu, mereka mulai melakukan dialog. Tidak saja saat di situ, minta telepon.
Nomor telepon diminta. Lalu nanti Telepon. selamat malam, selamat siang, Bang. Pertanyaan saya mohon dijawab. Jawab dengan baik kepada mereka. Masya Allah. Lambat laun, memang biasa kadang-kadang lewat telepon itu biasa sampai 6 bulan baru mereka akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada juga yang langsung langsung dengan Setelah telepon, cara-cara langsung syahadat. dakwah seperti itu dia syahadat. Ada yang karena kita perjalanannya di atas pesawat, syahadatnya ditunda, nanti sampai di darat baru syahadat. Dan macam-macam keadaan itu, dan subhanallah, wahai saudara-saudaraku, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali dakwah agama. Masya Allah. Bawalah agama ini di mana dirimu berada, ceritakan agama ini kepada mereka. Yang senyum kepada dirimu adalah Al-Aras Al-Adi, terutama Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ada lagi? Nah itu, silakan Mas. Ya, Ustadz, dari Wakaf TV, Ustadz, izin bertanya, adakah kisah yang menarik, Ustadz, berdakwah kepada tokoh-tokoh agama, pendeta atau apa, kisah-kisah yang menarik? Sangat banyak lah. Tetapi yang kita perlu berhadapan dengan mereka adalah, sekali lagi, tidak boleh emosi. Mereka adalah manusia seperti kita. Mereka juga adalah anak keturunan Adam seperti kita. Kalau toh mereka berseberangan, itu karena cara membawa agama kepada mereka, cara cerita agama kepada mereka. Bahkan saya pernah dalam waktu 2 bulan 3 hari dibohongi oleh keluarga itu. Tapi saya tidak peduli dengan kebohongan itu. Tujuan saya adalah mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya datang pagi hari, saya tanya tokoh agama, istrinya bilang tidak ada. Besok saya datang lagi, anaknya bilang tidak ada. Besok saya datang lagi, anak berikutnya bilang tidak ada. Hari keempat saya datang lagi, istrinya keluar bilang tidak ada. Sampai 1 bulan bilang tidak ada di rumah. Bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi, bolehkah ketemu dengan abang pendeta ini? Tidak ada. Bahkan begitu hari ke-15 saya datang, anak istri sudah tunggu saya di depan pintu. Begitu saya bilang selamat pagi mau ketemu, mereka semua menolak. Tapi subhanallah, saya tetap dengan tenang, sabar. Di bulan ketiga saya datang, mereka tolak. Hari pertama, hari kedua ditolak. Hari ketiga saya menemukan jawaban dari Allah. Anak tertuanya bilang, mohon maaf, Bapak tadi malam jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya tidak pulang, saya langsung ke rumah sakit. Tanya informasi yang sebenarnya di bagian resepsi. Mereka kasih tahu beliau ada di kamar nomor 48. Saya tidak langsung ke situ. Saya keluar beli buah-buahan, bikinnya di parcel. Lalu saya bawa parcel tepat jam 9 pagi di kamar itu. Saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Istri beliau langsung jawab dari dalam kamar. Pagi, silakan masuk. Bagaimana cara saya masuk? Parcel tadi saya angkat tinggi dan saya tutup wajah saya. Lalu kaki saya buka pintu dan saya masuk. Sampai di dalam, saya tutup pintu. Saya lihat istrinya dan saya bilang, selamat pagi Bunda. Saya dapat kabar bahwa abang pendeta jatuh sakit sehingga saya bawa buah-buahan untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur, sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Saya taruh parcel di atas meja, saya mau keluar. Beliau dari samping kanan tempat tidur langsung mengatakan, pagi Pak Fadlan. Masya Allah. Saya tidak pergi, saya tidak jadi keluar. Saya menyapa beliau, salaman, dan saya bilang, Alhamdulillahirrahmanirrahim abang. Hari ini sungguh sangat luar biasa saya dapat rahmat dari Allah. Karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang tidak sakit. Tapi abang mendidik istri dan anak di setiap pagi untuk mengatakan hal yang tidak benar. Hari ini di tempat ini abang sakit, saya datang. Saya ingin kasih tahu nanti kalau sembuh, jangan mengulangi perbuatan itu. Subhanallah. 6 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumahnya. Masya Allah. Tadi bilang tidak ada, sekarang ada. Jadi tamu. Lalu saya cerita kepada dia tentang indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Sampai jam 12 saya pamit pulang, beliau mengatakan,
Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Subhanallah. Jam 7.30 saya datang, sampai jam 12, sholat duhur. Sudah sholat duhur, saya lanjutkan sampai asar. Dan subhanallah, pekerjaan ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Menjelang hari kelima di waktu asar, beliau bersama istri dan 7 anak dengan tenang, menyatakan sikap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di saat saya membimbing 2 kalimat syahadat, saya pun tidak sanggup. Karena seandainya saya tidak kuat mengetuk pintu rumah itu setiap pagi, mereka tidak dapatkan hidayah ini. Masya Allah. Subhanallah. Kalau berhenti di 2 bulan 2 hari, nggak jadi satu. Nggak jadi. Nggak jadi. Tapi ya itulah jalan-jalan Allah cerita Cara kepada kita Allah. sehingga kita bisa mencapai tingkat kebaikan itu. Masya Allah. Sekali lagi, jangan bangga dengan apa yang kita lakukan, tapi kita bahagia oleh karena pesan Nabi, perintah Allah sudah kita jalankan. Masya Allah. Luar biasa. Itu ya kawan-kawan. Yang lain mungkin masih ada yang bertanya. Silakan. Ustaz, perkenalkan saya Julius. Ya, saya mau nanya aja, ini kita kan tahu bahwa di Papua itu babi ya. Babi itu kan istilahnya barometer malah untuk kekayaan. Semua diukur dari jumlah babi, berapa babi yang dijadikan hidangan. Artinya kan tradisi makanan itu sangat kuat untuk orang Papua. Dengan menjadi Islam kan artinya harus meninggalkan itu. Itu gimana? Apakah susah juga untuk menjelaskan kepada mereka bahwa babi itu haram? Karakter kami di Papua itu, saya sampai hari ini selalu, saya sebagai orang Irian, saya bangga, bahagia tentang adat istiadat yang dimiliki oleh kami yang ada di Papua. Saudara-saudara kami yang beragama Kristen, ketika khususnya yang di rona adat istiadat, memang itu menjadi ukuran adat tertinggi di tengah-tengah kehidupan. Tapi ketika pengetahuan datang kepada mereka, mereka juga berpikir untuk berubah. Nah, ketika mereka hijrah ke dalam Islam, mereka hanya cuma menuntut satu saja. Apa yang diganti? Maka gantilah kita dengan kambing. Atau sapi. Setelah itu, dia bilang, ini babinya orang Islam, ini babinya orang Kristen. Bahasa itu aja. Bahkan, jangankan masjid, dia bilang ini gerejanya orang Islam, dan ini gerejanya orang Kristen. Bagi saya nama itu lambat laun akan hilang oleh karena terbiasa mendidik mereka, mengajarkan mereka. Lambat laun dia bilang, oh ini masjid, tempat ibadahnya kami orang Islam. Dan itu juga disampaikan kepada saudara-saudara kita. Dan jangan lihatlah kami kulit hitam, rambut keriting itu menjadi sebuah arogansi bahwa ini pasti jahat. Jangan. Orang Papua itu orang hati paling bersih. Masya Allah. Jika kau sakiti, engkau terima kesakitan itu sendiri. Jika engkau memperbaiki mereka dan hidup bersama mereka, orang Papua jual dirinya demi keselamatan dirinya. Masya Allah. Cukup ya? Ustaz, Ya, silakan. iya Ustaz, kalimat ya Ustaz. Sekarang banyak teman-teman muslim ini dakwah pada non-muslim itu sungkan Ustaz. Ini bagaimana menumbuhkan semangat untuk dakwah pada non-muslim ini ada di hati setiap kaum muslimin. Ya, yang pertama harus diperbaiki kepada seluruh orang Islam bahwa agama Islam ini bukan untuk orang Islam saja. Islam hadir untuk seluruh manusia yang ada di alam semesta. Mana dasar hukumnya? Surat 2 ayat 21. Allah tidak memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi Allah memulai dengan kata-kata ya ayyuhan nas. Su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu Alladzi khalaqakum, yang menciptakan orang-orang sukses pada masa lalu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa harus ikuti mereka. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa? Harus ikuti orang sukses. Siapa orang sukses itu? Minan nabiyina wasiddiqina wasuhada'i wassalihin. Maka dakwah harus disampaikan. Memang dakwah itu dilakukan, ini kekeliruan ya, kita luruskan. Dakwah itu
disampaikan kepada semua manusia di atas muka bumi. Siapa saja orangnya, dakwanya harus sampai. Agar dia tunduk memuji Allah. Enggak boleh dia menduakan Allah. Enggak boleh dia menduakan Tuhan, atau tidak boleh dia mengada-adakan Tuhan selain daripada Allah. Sementara kepada yang sudah Islam, dia ikuti kajian, ikuti majelis ta'lim untuk memperkaya ilmunya supaya menguatkan akidahnya. Yang belum harus dikasih tahu. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Yang kedua, kita juga harus dengan suara hati yang luas, lugas, kasih tahu saudara kita bahwa Allah turunkan Nabi Daud dengan kitabnya sudah jelas. Dan masanya sudah berakhir. Selesai. Allah turunkan Nabi Musa. Taurat kepada Nabi Musa dengan zamannya dan sudah berakhir. Sudah berakhir. Allah juga turunkan Nabi Isa alaihissalam dengan kitabnya dan terbatas pada tempat tertentu dan sudah berakhir. Kepada alam semesta Allah utuskan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan. Bagaimana menyampaikannya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah yang mengutus Nabi Muhammad membawa petunjuk huda linnas Al-Quran dan memenangkan agama ini walaupun orang musyrik Musyrik itu tidak suka. tidak suka. Maka mari kita terjemahkan yang tidak suka itu menjadi suka. Ya. Bagaimana cara pemabawaan kita? Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu harus baik. Wal mau'izatil Kita hasanah. harus tunjukkan sikap, perilaku, karakter kita kepada mereka sehingga mereka selain memahami itu secara utuh, mereka juga menganalisa apa yang mereka miliki saat ini. Sehingga lambat laun mereka akan bertanya dengan baik kepada kita untuk menemukan. Dan wahai saudara-saudaraku, para dahi itu pengantar pintu hidayah. Lakukanlah. Jika ada di antara saudara kita yang kita ajak lalu dia syahadat, mobil-mobil mahal di dunia hari ini nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Kalau dulu kita ingin onta merah, Mata merah. zaman sekarang onta merah pun sudah murah. Marilah kita ambil mobil yang belum ada tapi sudah mahal. Sudah harganya. mahal. Ya, itu mualafkan orang, ya, mensyahadatkan orang. Baik, gitu ya, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa yang ada di rumah semuanya. Oh, masih ada lagi, Mas Asep, silahkan. Ustaz, saya pernah dengar sedikit cerita. Ustaz pernah mengalami kisah bahwa ada wanita Rusia dinikahi oleh seorang ustaz. Itu bisa diceritakan lagi kepada sahabat-sahabat ngaji cerdas. Itu kisah di pesawat. Yuk, gimana itu, Ustaz? Tadi itu kejadian tahun 92. Oh, Apakah antum sudah lahir? Saya nggak tahu. sudah. Ada saudara, kebetulan saya mendapat kesempatan bersama beliau untuk datang ke Guangzhou Cina. di Cina. Karena saudara-saudara di sana sangat mengharapkan kita bisa menceritakan Islam dengan teori dakwah yang dimiliki oleh masing-masing untuk berpaduan dengan saudara kita di Guangzhou, China. Ya, saya dari Indonesia, saya tidak pakai gamis seperti ini. Saya juga tidak pakai kopiah. Iya, Pakai celana panjang, pakai jaket, rambut saya juga saya masih keribu. keribu. Jadi saya orang tidak kenal siapa ini. Terbang Jakarta, Jakarta Batam, Singapura. Sebelum sampai ke sana saya telepon teman-teman saya di sana, tolong beli saya tiket ke Guangzhou. Subhanallah, mereka sudah beli tiket. Saya sudah diantar ke airport. Saya tunggu teman saya dari Sarawak. Oh, dari Sarawak. Tidak lama begini dia masuk. Dia checking selesai. Saya tunggu dia di ruang itu. Subhanallah, Ustadz Abdul Muthalib ini seperti dari surga yang turun ke bumi. Pakai baju, Imamahnya 30 cm, Masya Allah, serbannya 50 cm, gamis gamis putih-putih. putih-putih. Sementara saya, jaket, rambut keribu.
Lalu beliau salaman cipika, selesai beliau bilang sama saya, Ustaz, sudah lama kita tidak ketemu dan sekarang tugas saya ajak, saya traktir kita makan. Oh, namanya orang traktir, senang lah. Iya. Traktir, masih di ruang makan, pesan, menu ditulis, dibawa datang itu menu yang kita pesan. Begitu baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, baru 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, langsung saya kasih pertanyaan kepada Ustadz Abdul Muthalib. Kenapa kita tidak pernah berdakwah di atas pesawat? Apa kata Ustadz Abdul Muthalib? Ente gila. Kenapa antum bilang anak gila? Iya gila. Mana mungkin kita dakwah di atas pesawat? Itu orang belum beriman, orang kafir. Bagaimana kita mau berdakwah di sana? Saya bilang antum keliru, Ustaz. Mereka masih kafir karena kita belum mendakwakan mereka. Iya. Dan udara itu punya Allah. Kalau kita tidak ada dakwah, atau nanti kita dari pesawat sebentar mati jahiliyah. Langsung beliau pukul meja. Ini makan, bukan dakwah. Karena saya dengar suara meja keras, saya malu hati. Yang bayar kan dia kan. Yang bayar makanan kamu, akhirnya saya diam saja. Nggak ada pembicaraan. Udah menikmati makan selesai, duduk, minum, tiba-tiba panggilan. Penumpang Suruh masuk pesawat. Singapura, Guangzhou, silakan naik ke pesawat. Sudah boarding, saya tanya, Ustadz nomor berapa? Saya dapat seat 23E paling belakang. Saya minta maaf, karena teman-teman sudah check in, ternyata saya paling depan, 5E. Saya masuk, duduk, saya berdoa mudah-mudahan di sebelah saya laki-laki, di sebelah kiri saya laki-laki. Alhamdulillah benar, laki-laki aman. Laki-laki aman. Dia belum beriman, aman lah. Seat 23 F dan D perempuan Cina. Begitu Ustadz Abdul Muthalib masuk, duduk seat 23E. Begitu dia duduk, tiba-tiba datang perempuan dari Rusia bernama Katarina Yusogovic. Berpakaian seperti naik dari kolam renang. Duduk di seat 23E. 23D. D sebelahnya. Di sebelahnya Ustadz Abdul Muthalib. Antara baju Ustadz Abdul Muthalib dengan Katarina bertentangan. Bertentangan 230 derajat. 1000 derajat. 1000 derajat. Di saat baju ini bertentangan, disitulah begitu pesawat bergeser dari terminal menuju landasan pacu, Ustadz Abdul Muthalib mulai nangis. Sampai take off dari landasan di titik keseimbangan, yang bertanya bukan perempuan China, tapi justru yang bertanya Katarina Yusogovic. Apakah Tuhan sakit? Ustadz Abdul Muthalib menangis lebih keras lagi. Ketika dia menangis lebih keras lagi, datanglah pramugari plus bawa dokter. Diagnosa di atas udara. Enggak ada penyakitnya. Sehat. Tangisnya tidak berhenti-berhenti. Saya dengar dari depan, di belakang agak sedikit ini, akhirnya saya bilang, saya boleh ke belakang. Saya lihat dari jauh. Oh, tadi dia larang saya, ini Allah kasih dia. Kasih ujian. Akhirnya saya datang, saya bilang sama pramugari dan dokter bahwa ini penumpang dia tidak sakit. Kalian boleh pulang. Nanti saya bikin dia diam. Lalu saya bilang sama Katarina Yusogovic, ini orang menangis cuma ada 3 hal. Pertama, dia lihat Anda perempuan cantik, tapi pakaian seperti ini, dan kalian secara tidak sadar, Anda secara tidak sadar, Anda menghinakan diri Anda dalam kehidupan di dunia ini dengan pakaian seperti ini. Itu membuat Tuhan ini menangis. Yang kedua, Anda ini cantik tapi sayang, Anda akan jadi kayu bakar di nerakanya Allah. Itu yang membuat dia menangis. Yang ketiga, dia menangis oleh karena dia duduk dengan perempuan secantik seperti Anda. Dia tidak bisa mengungkapkan kata-kata baik untuk Anda. Caranya satu-satu dia menangis. Lalu Katarina Yusogovic balas. Dia diskusi langsung dengan Abdul Muthalib. Benarkah Tuhan menangis karena 3 hal itu?
Lalu diam, tiba-tiba Ustaz Abdul Muttalib mengatakan, yes! Ketika dia mengatakan yes, ada feedback dari Katarina. Apakah Tuhan siap membimbing saya? Masya Allah. Ketika dia bilang, apakah Tuhan siap membimbing saya? Ini Abdul Muttalib downloadnya lama. Loading dulu ya, loading, buffering. Saya bilang, kok terima itu? Terima! Subhanallah, Ustaz Abdul Muttalib langsung terima. Akhirnya kami tunggu 5 jam kemudian kami tiba. Pesawat sudah mendarat. Saya langsung buka HP, saya SMS. Waktu itu belum ada WA. SMS ke panitia. Tolong cari busana muslimah. Mudah-mudahan ada orang syahadat. Masya Allah. Akhirnya mereka datang. Wah, saudara perempuan Cina itu kan. Ya Guangzhou itu kalau busana muslimah keren. Subhanallah. Hitam-hitam bagus. Wah, datang tutup aurat, bawa ke tempat acara. Acara yang pertama adalah Katarina syahadat. Masya Allah. Setelah syahadat dimandikan, besok pagi acara berikutnya adalah Pernikahan. akad nikah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini inspirasi nih buat pemirsa. Akad nikah. Dan begitu akad nikah saya diminta jadi pembicara, saya bilang sama kedua pasangan ini bahwa sholat itu diterima di Sidratul Muntaha. Kami yang lain ini jodoh kami di bumi. Kamu dua ini jodoh kami dan di udara ini. Kalau dia pasangan ini sampai Akhirat. akhirat. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang menjadi orang soleh dalam rumah tangga mereka. Masya Allah. Imam di mana, Ustaz? Sekarang mereka ada di Di Moskow. Rusia, Moskow. Masjid Biru dia. Oh, Mereka jadi dai. Masya Allah. Antum sudah berkunjung sana, Ustaz? Oh, sudah 3 kali. 3 kali ya? Masya Allah. Cuma waktu siang terlalu lama. Iya, siangnya lama. Puasa saya pernah datang puasa. Minta ampun. Dua baik saya bawa sagu. Kalau keluar negeri itu makanan saya sagu. Oh, nggak bisa yang itu. Nggak bisa. Kecuali di Turki masih ada roti ya. Roti saya roti gandum. Itu ya? Ada pertanyaan lagi? Ustaz. Iya. Dari Namanya Ustaz nama, Syuban dari Yayasan Baitul Maqdis Ustaz. Masya Allah. Dulu kan Ustaz dikenal sebagai Ustaz Sabun gitu Ustaz. Itu sebenarnya artinya itu apa sih Ustaz? Kenapa Ustaz bisa dikenal sebagai Ustaz Sabun? Jadi dakwah itu tidak serta-merta mengikuti teori yang kita buat dari kota. Saya justru dakwah itu terbentuk setelah kita ada di lokasi. Apa yang cocok untuk mereka? Maka ada 2 hal yang biasa saya lakukan. Yang pertama, bisa saya survei lebih dahulu, baru dakwah dimulai. Atau saya langsung datang, begitu lihat keadaan langsung On dimulai. the spot, langsung dibuat. Langsung dibuat. Tapi kebanyakan kita lakukan kalau kampung-kampung yang dekat, kita itu datang lihat terus besok balik lagi. Nanti 1, 2, 3 hari lagi balik lagi. Tapi yang jauh sekali saja. Langsung. Sabun ini adalah media. Dan ustadz yang paling banyak menggunakan sabun di dunia adalah saya. Oh iya. Dan saya juga tidak pernah lihat ada ustadz-ustadz yang berdakwah pakai sabun kecuali saya. Iya. Karena saya berpikir tohara itu adalah satu pintu yang bisa membuka pencerahan dan kecerdasan. Sehingga dengan cara mereka mandi pakai sabun itu menjadi bagian untuk mencerdaskan mereka. Masya Allah. Untuk bisa terbuka dan hidayah akan cepat menjemput mereka. Dan itu konsep Nabi. Tohara itu konsep Nabi. Iya, betul. Kita hanya menggunakan sabun sebagai media saja. Walaupun ada teman-teman yang bilang bida, ya udahlah nggak apa-apa. Sampai ke sana juga ya, Ustaz. Nggak apa-apa. Biarin aja. Biar aja. Karena mungkin Mereka nggak paham kondisi. Mereka kira syahadat atas nama sabun kan. Nah, betul. Enggak. Biarin aja. Dengan itu sehingga saya kalau ke kampung-kampung itu, baik yang sudah syahadat atau belum, atau sudah lama, tetap saya bawa sabun mandi karena saya berpikir tohara atau kebersihan itu paling tinggi untuk membuka kecerdasan orang. Masya Allah. Sehingga dengan teori itu kadang-kadang di sini pakai sabun, kampung ini tidak, kampung ini juga tidak, kampung ini pakai. Tergantung keadaan. Jadi karena itu masuk bawa sabun lalu orang rame-rame kita ajarkan mandi dan itu viral,
Sebenarnya terlambat viral itu. Telat ya. Harusnya sudah dari Itu tahun berapa saat awal? harusnya sudah tahun 80 sudah mulai. Oh, itu sudah bawa sabun, Tapi kita tidak viralkan Iya, karena iya. nggak ada handphone waktu Iya, itu. iya betul. Oh, berarti sudah sejak tahun 80-an, Udah Ustaz, ya? lah, udah jalan. Oh. Tapi ya, kita bukan viralnya, tapi Iya, pesan iya, iya. dakwah kepada saudara kita itu menjadi baik. Dan ingat, kita tidak boleh memaksa orang. La ikraha fiddin. Maka di setiap dakwah kita, lakukan apa saja. Jangan sampai dengan sebuah pamrih, saya bawa beras, saya bawa minyak goreng, Sembako. saya bawa sabun, ini nanti mereka syahadat. Jangan. Enggak. Nggak boleh, Ustaz, ya? Karena agama tidak boleh ditukar dengan hal benda-benda yang Benda-benda kecil. duniawi, ya. Saya kira begitu. Jadi dengan sabun tuh Ustaz mandiin mereka atau ngajarkan saja, Ustaz? Kita mengajarkan, mengajari mereka, memandikan mereka. Oh, Masya Allah. Jadi tidak saja sekedar ajar, mengajarkan. Karena kan bisa jadi mereka- bahkan saudara-saudara kita yang di kampung itu kalau mengajar pakai teori di kelas nggak ketemu, langsung praktek. Iya, jadi karena kan mereka nggak ngerti cara mandi yang baik kan, Ustaz. Jadi antum contohkan gitu, Ustaz. Kita contohkan, kita sama-sama. Pada akhirnya mereka juga mengerti. Oh, Ngerti cara mandi yang baik dan benar, Masya Allah. kalau dulu kita bisa mengimpor sabun, sekarang mereka sudah produksi sabun dari Sabun sendiri. tanah. Oh ya, Karena pengetahuan sampai ke mereka. Masya Allah. Kalau dulu kita sukar mencari pakaian, sekarang mereka sudah bisa olah Konsumsi sendiri, produksi sendiri. produksi sendiri. Oh, luar biasa. Dan memang tujuan kita membuat Ke situ. mereka jadi besar Cerdas. di dalam akidah maupun dalam kehidupan Kehidupan sehari-hari. di dunia ya, luar biasa. Mungkin itu ya, teman-teman. Ya. lagi nih. Oh, terakhir ya, ini udah mau asal soal, silakan. Oh iya. Terakhir. Saya dari Benteng Hati Channel ya, Aang. Masya Allah. Apa saja sih tantangan dakwah di pedalaman Papua gitu? Pertama, tantangan itu sangat banyak, tidak bisa dihitung. Yang mudah, Yang terbesar lah, yang terbesar misalnya. yang mudahnya yang simpel gitu, biar kita bisa berdakwah di Papua gitu. Wah, ngeri. Boleh. Ustaz, bawa besok saat bawa. Besok ikut saya lah. Ikut dulu. Tahu saya cerita, besok ikut saya lagi. Nah, ayo. Kita sampai di sana. Oke deh. Karena apa namanya, penjara selalu menonton kita untuk masuk penjara, dibawa ke penjara. Bagi saya masuk penjara dengan cara karena dakwah agama itu nikmat. Bahkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang yang menangkap saya. Kadang-kadang dia bilang, kenapa kau bilang terima kasih sama saya? Kan saya kasih masuk ke penjara. Iya, menurut Bapak saya masuk penjara itu jorok, tidak bagus. Tapi Bapak secara tidak sadar, Bapak kasih saya di ukuran 2 kali 4, 3 kali Untuk 4. ngajarin orang. Ukuran kecil ini membuat saya hubungan dengan Allah lebih dekat. Saya lebih dekat baca kitab suci. Jadi saya aman di dalam, tidak ada yang ganggu saya. Kalau saya di luar, sebentar teman datang ajak pergi. Nggak jadi hafalan, nggak jadi baca. Doa saya juga kadang-kadang, tapi saya di ruangan Tidak khusyuk. saya khusyuk dengan tenang menikmati hubungan dengan Allah. Dan Anda orang hebat. Begitu saya ditombak, saya bilang ini vitamin dakwah. Jangan jadikan itu jadi kebencian. Mereka lakukan itu karena mereka tidak mengetahui. Karena mereka belum mengenal siapa kita. Tapi kalau kita sudah kenal, dia sudah kenal kita, dia justru cintanya 10 kali lipat kepada kita. Ya begitu dia tombak, saya jatuh, saya lari ke rumah sakit, sembuh, saya datang lagi. Begitu saya datang, dia yang sakit. Apakah saya tinggalkan dia? Tidak. Saya bawa dia bersama istri dan anaknya, kita bawa ke rumah sakit. Kita rawat dengan apa yang kita miliki. Sembuh, sehat walafiat, kita antar kembali lagi. Sampai di kampung. Belum turun dari mobil, dia bilang, jangan pulang ya, tinggal bicara Islam di sini. Masya Allah. Tapi saya bilang, kami harus pulang dulu karena kami belum bawa modal dakwah. Akhirnya kami kembali ke kota, bawa modal dakwah, baru kami datang. Baru 3 hari bicara Islam. Masuk Islam. Beliau bersama istri dan 13 anak dan 15 kepala keluarga di kampung kecil pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sekali lagi saya mau bilang sama seluruh kawan-kawan dai, jangan gara-gara panah, tombak, pistol, penjara lalu kita berhenti. Sayang. Dakwah ini seperti air mengalir. Di bumi tidak ada air, seluruh isinya akan kehausan. Kalau dakwah tidak berjalan di bumi ini, orang akan kering dan kerontang untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Maka sampaikan terus
sampai di ujung mana dakwah harus sampai ke situ. Karena suatu saat di padang mahsyar, tiba-tiba ada orang dari ujung yang kita tidak tahu nama tempatnya, kita tidak pernah kenal. Mungkin ada di Asia Pasifik, akan mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami jadi Islam karena engkau ini yang membawa Islam kepada kami. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami kenal namamu, kenal nama Rabb Allah Subhanahu wa taala kali orang-orang ini." Bukankah kita bangga? Bangga. Karena ada orang yang bangkit dari alam kubur, dia menuju padang mahsyar dihinakan oleh Allah. Diumumkan, inilah orang yang pada saat di atas dunia makan harta anak yatim sehingga perutnya keluar. Isinya adalah kalajengking, nanah, dan segala macam semua. Ini ada orang yang karena di dunia lupa sholat 5 waktu, maka wajahnya seperti binatang haram itu. Ini ada orang yang kepalanya di atas kakinya di bawah. Ini adalah orang yang di dunia waktu itu mereka terhina karena mereka berzina. Maka hari ini dipertontonkan keadaan mereka di padang mahsyar. Tapi antum datang di padang mahsyar berseri-seri karena dari sudut padang mahsyar orang berteriak namamu kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Subhanallah. Tapi signal bagus di sana ya. Itu sangat bagus. Karena 50 tahun kita menunggu itu. 50 tahun kita menunggu. 50.000 tahun. 50.000 tahun menunggu penentuan mau kemana. Kan ada 3 ucapan yang akan kita dapat. 1, salamun qaulam mir rabbir rahim. 1 lagi, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Yang 1 lagi, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa mereka? Boleh jadi antum-antumnya dulu. Amin. Amin. Terakhir Ustaz, Tadi sudah terakhir. Tadi padahal ini dah banyak ini. tentang ini. Teman-teman sekarang banyak debaters muslim, banyak yang mencibir. Kenapa debat-debat sama orang non-muslim? Islam tuh intoleran. Kenapa harus paksa-paksa orang dakwah lewat medsos misalnya? Nah, mungkin ini memberikan pencerahan dan juga motivasi buat kita yang tetap eksis dalam dunia debat maupun dakwah digital, Ustaz. Yang pertama, kita bersyukur kayak Ustadz Nandar, Ustadz Zuma, dan Ustadz lain yang saya lihat penampilan mereka dia justru tenang. Juga AMC juga nih. Tenang ini juga Kododitan. Donitan. Ada lagi Dennis Lim. kalau Dennis. dulu almarhum Steph masih hidup juga dengan tenang. Stephen. Tapi orang yang lawan dialog itulah emosi. yang emosi, loncat-loncat lah, kata-katanya kotor lah, macam-macam. Nah, sebenarnya itu sudah menunjukkan kepada orang bahwa orang yang dengan tenang, dengan kecerdasan, dengan jiwa yang bahagia itu mereka justru tahu bahwa kasihan ketika ada orang yang emosi dengan marah yang meluap, bahkan penghinaan yang besar-besar, bahkan merendahkan. Maka saya bilang kepada saudara-saudaraku, jangan kau keluarkan dari mulutmu hamba Allah binatang. Kamu akan bertanggung jawab kepada Allah. Karena Allah kasih dia menjadi manusia, tiba-tiba kamu manusia menyebut dia binatang. Nggak boleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, terus bergerak untuk mencerdaskan saudara kita, walaupun dia tidak suka kepadamu. Karena nabimu waktu ada di Mekah, orang bilang dia gila. Tapi Nabi terus menyampaikan kalimat kebaikan. Begitu orang Madinah menyambutnya dengan tola al-badaru alaina, maka Madinah akan mencerdaskan Mekah. Mereka datang dengan sebuah kebaikan. Dan itulah yang harus dibuat oleh kita, sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang yang saya bisa dialog. Enggak. Tata krama dialog tetap kita jaga, menyampaikan juga dengan tenang. Ya, saya kira teman-teman sudah lakukan itu sudah benar. Ada hal-hal sedikit yang di dalam dialog mungkin sedikit ritmenya tinggi, mohon diturunkan. Tapi kalau itu menjadi ketegasan, itu bagus dalam rangka untuk menyatakan kepada mereka bahwa orang Islam itu menceritakan sesuatu yang benar adalah benar, yang batil adalah batil.
Silakan yang memilih batil, dia akan menemukan Jalannya. jalan kecelakaan sepanjang masa. Yang memilih untuk hijrah, dia menemukan jalan an'amta alaihim. Dia tidak berada di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu ceritanya, saudara-saudara. Mungkin demikian ya, teman-teman, karena waktu juga sudah menjelang asar. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua, juga untuk para dai, untuk para mu'alaf, dan untuk para pemirsa sekalian. Kita tutup dengan alhamdulillah alamin. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dalam penyampaian dan memandu acara. Kepada Allah mohon ampun. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, sahabat yang cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Jami Ahmad Al-Musayyaf. Saya seorang mu'alaf yang berasal dari Poso, dan juga saya adalah salah satu laskar Kristus yang pernah memerangi kaum muslimin yang ada di Poso. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya mendapatkan hidayah, dan hari ini saya berdakwah di daerah pedalaman NTT. Kaum muslimin, sahabat yang cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah sudah di depan mata. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Yang dimana kita ketahui bersama atau kita pahami bersama bahwa hari raya Idul Kurban ini merupakan hari raya makan-makan besar kaum muslimin. Namun ada yang perlu sahabat ngaji cerdas ketahui, bahwa ada saudara-saudara kita yang ada di pedalaman yang sampai hari ini atau bahkan sampai detik ini mereka belum pernah merasakan bagaimana indahnya menyembelih hewan kurban. Indahnya melihat kurban itu disembelih di wilayah mereka. Mereka hari ini hanya mendapatkan bingkisan kiriman hewan-hewan, daging-daging kurban. Oleh dan sebab itu, kami ngaji cerdas mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan kami melakukan program, yaitu tebar hewan kurban di daerah pedalaman. Insya Allah cukup dengan 1 jutaan, tidak sampai 2 juta. Bapak dan Ibu sudah bisa berkurban di daerah-daerah pedalaman. Yang dimana hewan kurban ini nanti kami akan bagikan untuk saudara-saudara mu'alaf-mu'alaf kita. Yang dimana wilayah mereka itu adalah basis para mu'alaf. Daerah yang rawan pemurtadan. Yang dimana daerah mereka kaum muslimin, kemudian dikelilingi oleh saudara-saudara kita yang masih non-muslim. Nah, olehnya saya mengajak Bapak Ibu bersama untuk mensukseskan program ini. Apa keunggulan program ini? Dengan program ini kita bisa melakukan syiar Islam di daerah-daerah pedalaman. Kita bisa menunjukkan kepada saudara-saudara kita bagaimana cara menyembelih hewan kurban yang benar. Bagaimana cara mengkuliti kurban yang benar. Bagaimana cara membagikan hewan kurban yang benar. Satu harapan kita, dengan tebar kurban pedalaman ini, saudara-saudara kita yang ada di daerah pedalaman semakin kuat akidahnya. Dan untuk saudara-saudara kita yang masih atau belum memeluk agama Islam, bisa tersentuh hatinya dengan melihat pemandangan yang begitu indah, melihat pemandangan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan lewat program ini. Demikian informasi yang kami berikan kepada saudara-saudara. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua
teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.